keliru. Saya kira cuma pemain musik lah, khotbah juga. Ada pengkhotbah pulang marah-marah karena PK-nya kecil. Benar loh. Sebut nama ya, Det. Karena ada yang kecewa. Enggak. Tapi saya pernah jumpa. Ada yang ngoceh, ngamuk-ngamuk. Cuma karena puji Tuhan, terima kasih. Dengar, yang kita layani Tuhan loh. Oh, haleluya. Ketika kita tulus melayani, ya, upah itu pasti ada. Upah itu pasti ada. Jadi kita soal PK, kita punya hak. Kita berhak dapat PK. Ayo, siap, semangat musik. Tetapi tujuan kita bukan PK-nya. Ada haleluya. Ada. Haleluya besar. Katlin, bagaimana Katlin? Kira-kira bagaimana? Ditanggapi, Katlin. Ini pembahasan yang bagi saya sangat sensitif sebenarnya. Makanya ini isu yang menarik. Ini sangat sensitif karena makanya tadi Dedi bilang saya pakai bahasa bahwa selalu pakai bahasa orientasi kita melayani Tuhan apa. Nah, tadi Dedi sudah bilang, tadi Dedi sudah sampaikan bahwa ya kita memang menulis orang yang bekerja itu dapat upah. Namun kalau orientasi kita saat ini adalah dapat upah, maka kita sedang menuju pada hal yang keliru dalam konteks pelayanan. Tapi di era zaman ini, kadang Tuhan. Yes, I like that. Makanya dari kita sebenarnya mendikotomikan bahwa karismatik lah yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah terkadang ini menjadi salah kaprah bagi sebagian kita. Gereja-gereja yang lain jangan salah loh, karena Roh Kudus itu tidak pernah membedakan merek gereja, membedakan merek organisasi. Dia datang kepada seperti apa yang pastor bilang, hati yang benar-benar untuk menyembah. Makanya saya hanya menambahkan seperti ini bahwa marilah kita orang-orang karismatik, bahwa pemahaman kita, bahwa paradigma tadi dia sudah bilang terlalu kerdil kalau kita merasa bahwa cuma orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam bicara tentang pemusik gereja. Nah, pemusik gereja yang lain mereka tidak punya dengan Roh Kudus. Mereka tidak main dalam roh. Nah, mungkin jangan dikotomikan seperti itulah. Bagi saya mungkin seperti itu. Ya. Thank you. Terima kasih Katlin sudah menanggapi. Saya sedikit mungkin menanggapi. Kalau teman-teman biasa mendengar kata Pastor Chris Manusama ya dan Frankie Kuncoro, mereka itu selalu bilang pujian penyembahan itu adalah diri kita sendiri, lifestyle, gaya hidup. Jadi seharusnya bukan nanti di gereja kita baru bisa memuji dan menyembah. Seharusnya setiap hari di mana aja kita berada, seharusnya kita bisa menyembah. Karena itu adalah gaya hidup kita. Itu menurut Pastor Chris Manusama gitu, katanya beliau. Tapi kalau mau bicara juga tentang gaya ya pujian penyembahan, dari Alkitab saja sebenarnya kita sudah bisa tahu ada beberapa perbedaan. Tapi yang paling mencolok mungkin Pastor Elwin dan Kak Hazin abis ini mungkin bisa menanggapi juga apa yang saya bilang. Siapa tahu salah karena saya juga masih belajar tentang musik gereja. Tapi yang saya temukan kalau di Alkitab itu bahwa di zaman Musa, ketika kita tahu ya tentang tabernakel Musa ya, di zaman Musa itu tidak sembarang orang masuk di ruang Maha Kudus karena hanya bisa imam besar. Itu adalah gaya pujian penyembahan orang zaman Musa, benar ya, zaman Musa. Terus kemudian terjadi pergeseran di zaman Daud, di Pondok Daud. Nah, tabut Tuhan di zaman Musa itu ada di dalam ruang Maha Kudus. Sedangkan di Daud itu di tengah-tengah pondok. Jadi mereka menari di pinggir tabut Tuhan itu. Padahal kalau kita menarik di masa lalu di zaman Musa bisa meninggal itu. Tuhan bisa tidak berkenan. Sedangkan yang bisa masuk di ruang Maha Kudus adalah
imam kepala, imam besar yang bisa masuk di dekat tabut Tuhan. Tapi mengapa di zamannya Daud itu bisa? Malah Daud menari-nari malah di situ. Tapi Tuhan berkenan. Nah, itulah yang saya maksud. Ada gaya kita memang pujian penyembahannya mungkin di Tabernakel Musa seperti ini, pujian penyembahannya di Pondok Daud seperti ini. Ya bisa jadi implementasinya yang terjadi di gereja zaman ini begitu. Jadi kita nggak boleh bilang lagu him itu kurang atau lagunya karismatik itu ngero dan punya Roh Kudus. Nah, itu memang sangat seharusnya kita sebagai akademisi dan mungkin pendeta atau rohaniawan itu harus mengedukasi jemaat begitu kira-kira. Itu yang saya kami ini sebagai pendidik musik, apalagi di musik gereja, kami itu belajar semua, belajar tentang himnologi, tentang musik kontemporer, jadi semua belajar. Nah, bagaimana kami ini menjelaskan kepada mahasiswa supaya jangan menganggap musik kita itu lebih baik yang karismatik dan Protestan juga, kalian itu panggil-panggil Tuhan menggunakan band kok, sedangkan di zaman dulu tidak menggunakan band. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Tapi terima kasih sudah menanggapi Pastor Elwin dan Kak Kathleen. Atau mungkin bisa menanggapi lagi, silakan. Saya menunggu juga tanggapan dari Kak Kathleen atau Pastor Elwin. Ini ada teman-teman yang lain bisa tanggapi? Iya, kalau teman-teman ini masih ada beberapa pertanyaan sih. Kalau sudah tidak ada yang menanggapi, saya baca lagi ya. Atau Dedi mau menambahkan? Silakan Pastor Elwin. Cukup ya tinggal selera saja saya kira. Ya, kembali selera. Jadi kalau saya suka pete, jangan paksa saya makan yang lain. Ya betul. Dan jangan menjelekkan orang yang iya kan. Kalau kita nyaman dengan him, ya kita nyaman dengan him. Dan seperti kesaksian saya tadi, ketika saya beribadah di gereja Protestan, sama saya menikmati juga hadir Allah. Ketika hati kita benar menghampiri Tuhan. Tenanglah kini hati. Saya menikmati itu. Dan saya rasakan Tuhan hadir. Ya. Jadi semua kembali ke sikap hati. Terima kasih, Pastor Elwin. Berikutnya, pertanyaan Irvin. Nah, Irvin ini bertanya kembali yang dari Berea Wiolapi. Pada saat ini, musik gereja sudah semakin berkembang dan orang-orang muda, pemuda sudah mulai kurang menghargai lagu-lagu him. Bagaimana caranya menyikapi hal ini? Bagaimana pendapat saudara tentang musik gereja yang berkembang saat ini? Sepertinya tadi sudah menjawab ya. Atau menurut Irvin belum menjawab yang tadi kami jelaskan tentang musik him dan musik kontemporer. Silakan nanti di chat kalau memang masih kurang begitu. Ini apa ini? Saya ingin bertanya bagaimana pendapat teman-teman dan para pelayan musik yang suka kok kepotong. Bentar ya, saya baca ini dari Agung Supriyono. Agung Supriyono ini adalah teman dosen saya. Teman dosen saya di sini, di Jawa Tengah. Selamat sore, saya mau bertanya apa standar musisi gereja dalam mengaransemen lagu dalam ibadah, khususnya gereja karismatik, agar musiknya dapat diikuti seluruh jemaat yang dilihat dari segi musiknya. Mungkin apa yang harus dihindari karena saya melihat aransemen musiknya, misal banyak sinkop, lalu akord 9, 11, 13, dan lain-lain. Ada jemaat yang hanya menonton, tidak mengikut menyanyi, menyembah. Bagaimana cara mengaransemen musik agar bisa mengajak seluruh jemaat untuk bernyanyi, menyembah? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Seharusnya teman-teman musisi Victor Mateos ini harus bisa menanggapi ini. Ini terus ada Ferdi juga harus bisa menanggapi. Jadi teman dosen saya ini juga pelayanan di gereja. Jadi kami itu sering diskusi memang tentang ini. Menarik memang ya teman-teman semua. Pemain musik itu biasanya kalau dia memang permainannya menurut dia itu keren, dia nambahin 9-nya, chord 9, chord 11, chord 13. Bikin sebenarnya jemaat yang tua-tua atau yang orang tua yang sudah lansia itu bingung. Ini kok kayak vals dan lain sebagainya. Nah,
Bagaimana menurut Pastor Elwin dan Kak Hatlin? Biasanya kan pemusik-pemusik ini membuat satu aransemen musik itu malah yang susah, malah yang bukan easy listening, yang bikin jemaat ini seharusnya akordnya 7 tapi dia gunain 7 dim atau yang lain sebagainya, atau mungkin dia pakai C11 atau C13 yang membuat mereka berpikir, ini beneran nggak masuknya ini atau false. Biasanya kan orang-orang tua begitu, karena banyak kejadian seperti itu. Biasanya yang menegur itu malah yang sudah lebih tua gitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai musisi itu menyikapi hal seperti ini? Apakah kita tetap idealis dengan pemikiran kita, idealis dengan paham kita, yang bagus itu yang main mayor 7, mayor 9, apalah semua itu. Pokoknya buat telinga diri sendiri itu baik, dan teman-teman pemusik lain, tapi jemaat sebenarnya itu tidak menikmati. Nah, silakan menanggapi Pastor Elwin, bagaimana cara mengaransemen yang baik supaya jemaat menerima semua itu gitu. Silakan. Saya kira, terima kasih. Suaranya, Pastor Elwin, suaranya kasih jelas. Cek, bisa. Agak apa ya? Agak nggak kedengaran. Ya, bisa. Halo? Tes. Ya. Halo. Ya, silakan. Sebenarnya ini pertanyaan kita sama juga. Mungkin saran saja kita sharing ya, saran untuk para pemusik. Ya. Saya mau bilang begini, bahwa sebagai tim pelayan altar, tugas kita adalah membawa umat Tuhan mati hadirat Allah. Sebaiknya dalam mengaransemen musik, dalam persekutuan peribadatan, sesuatu yang sana aja, yang mudah ditangkap dan dinikmati oleh orang banyak. Kadang-kadang memang kecuali konser ya. Ya. Kalau konser, ayolah kita keluarin kita tunjukin kehebatan kita, apa yang Tuhan percayakan, ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dalam persekutuan ibadah, saya yang ringan-ringan aja lah. Sebab enggak semua anak muda. Atau mungkin kalau acara youth, ya bolehlah ya kita yang berat-berat gitu. Tetapi orang-orang tua, terkadang memang seperti Pak Agung bilang, kebanyakan orang tua nonton aja. Mereka tidak bisa menikmati, bahkan tidak bisa ikuti dengan apa yang sudah dibuat. Mari kita bijak hal ini, supaya dalam bermusik bukan hanya kita yang menikmati, tetapi umat Tuhan juga menikmati. Begitu. Terima kasih, Pastor Elwin. Jadi ya, Pak Agung, jadi ini Pak Agung ini dosen muda juga di kampus kami. Jadi kami juga sering berdiskusi karena dia juga melayani di salah satu gereja yang kadang dia sering cerita, jemaatnya juga sering komen gitu. Karena pemain-pemain musik biasanya idealis ya, biasanya suka menurut dia bagus, harus buat begini, harus buat sinkop begini, harus pakai sequencer dan lain sebagainya, yang membuat itu ibadahnya itu kayak terlalu diatur, sedangkan Roh Kudus itu seharusnya mengalir. Tapi ketika menggunakan sequencer, kita malah harus ikut musik digital ini, nggak boleh sorong WL, nggak boleh kode kalau sudah diatur di sequencer, refnya cuma 2 kali, ya sudah 2 kali aja, nggak boleh ketiga kali, apalagi penyembahannya, apalagi belum lagi chord-chordnya yang sulit begitu. Nah, biasanya memang, jadi tadi dijawab oleh tanggapan dari Pastor Elwin, Pak Agung, yaitu seharusnya musik itu mengikuti jemaat. Kalau memang jemaatnya sudah tua, kita juga nggak boleh idealis begitu. Ya memang harusnya mengaransemen dengan baik begitu. Setuju sih, kalau memang mau konser ya silakan memang. Tapi memang kadang ya, teman-teman akan ngejek memang. Biasanya teman-teman, masa mainnya cuma segitu sih? Kamu lulusan musik kok mainnya cuma segitu? Dia nggak tahu ini jemaat di bawah itu sudah nggak menikmati. Itu kan yang terjadi ya, Pak Agung ya. Kalau Mas bikin kita buat akordnya 145 aja. Nanti teman-teman pemain bassnya pemain gitarnya hina. Loh, kamu itu sekolah musik kok mainnya cuma kayak gitu. Wah, payah kamu ini ya. Terjadi hal yang seperti itu. Yang kebanyakan jemaat itu nggak tahu perasaan psikologi dari pemusiknya. Jadi sebenarnya di antara pemusik itu kadang belum satu chemistry lah. Jadi ini juga supaya Pastor Elwin tahu sebagai pendeta, Kak Hatlin juga tahu sebagai WL, biasa WL, sebenarnya yang terjadi itu ya
di antara pemusiknya gitu. Kami mau buat siang biasa, tapi nanti malah, kamu sekolah musik, kursus musik kok mainnya biasa aja. Itu coba Kak Adlin coba tanggapi. Ya, memang menarik sekali pertanyaan dan pernyataan dari Pastor Elwin. Tapi tadi sudah dijawab Pastor Elwin bahwa pertama mungkin ya kalau bicara tentang musik gereja dan orang-orang di gereja, makanya beda gereja, beda orientasi ya, beda segmennya. Artinya karena terkadang 50-60% bahkan 80% itu bukan anak-anak muda di gereja. Nah itu lumrah ya. Makanya bagi saya bahwa tadi Kak Icat sudah menyinggung tentang WL. Makanya saya ingin tambahkan bahwa inilah karena dalam satu pelayanan musik gereja, di sana ada WL-nya, ada singer-nya, ada pemain musiknya. Nah itulah kepekaan dari setiap tim yang ada. Pertama, pemusiknya mau mainnya seperti ini. Ya. Kita konfirmasi dulu dengan WL-nya, dengan singers-nya. Nah ini dibutuhkan kerjasama yang baik, chemistry yang baik antara pemimpin pujian, singers, dan pemain musik. Nah, kembali kepada pemimpin pujian dan pemain musik. Seperti tadi sudah dibawakan bahwa kalau kita punya kemampuan atau skill di atas rata-rata, bahkan kita sekolah musik tinggi-tinggi terus hanya mau main standar di gereja, sepertinya apa yang kita pelajari sia-sia. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, makanya semua kemampuan kita mulai explore. Oh, kalau boleh mainnya seperti ini, semuanya seperti ini. Tapi makanya kita kembali kepada orientasi kita di dalam gereja lokal tersebut, di mana kita melayani. Pastor Elwin sudah bilang, kalau konser, it's okay. No problem mungkin ya. Tapi kalau ibadah, misalnya ibadah tengah minggu, ibadah bapak, pria, masa pakai intro yang berat-berat, ya kan? Jadi mungkin kepekaan kita dan kerjasama kita bahkan kembali kepada di mana kita melayani di gereja lokal kita yang orientasinya seperti yang telah dialami mungkin semua pemain-pemain musik. Ya. Hanya orang dalam tanda kutip kalau perkemahan semua kemampuan, semua kemampuan atau musikalitas yang ada, orang pasti akan taruh semua di situ. Yo. Karena orientasinya anak-anak muda. Ya. Tapi kalau semua kemampuan itu, musikalitas kita bawa di gereja lokal kita yang notabene adalah 80-90% orang-orang tua, pasti opa-opa dan oma-oma bilang begini, musik apa itu? Itu dia. Benar sekali. Apalagi menurut tua. Begitu kan ya? Habis. Musik apa? Pastilah. Dan akan kembali kepada gembala. Mungkin gembala akan bilang, pesatmu nih. Habis kita. Tuh, makanya itu yang dapat saya sampaikan, menyambung dari apa yang Pastor Elwin bilang dan Kak Icat bilang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Adlin. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Agung ya. Memang itu juga diskusi, itu memang isu yang menarik juga di antara pemain musik sebenarnya, yang jemaat sama pendeta aja nggak tahu sebenarnya. Kadang pemain musik itu ada idealisnya tapi ingin mengikuti tapi malah dipojokkan, kamu masa mainnya cuma segitu. Nah, itu biasa itu terjadi gitu. Teman-teman di Manado pasti juga merasakan hal yang sama. Bikin intronya 145 saja, yang gampang-gampang. Nah, ini ada yang menanggapi dari Surabaya ya, dari Yohanes Sakti. Ini saya tidak tahu ini Bapak atau Mas. Ini dari GPD Surabaya. Oh, ini dari Surabaya nih. Menanggapi tentang intro musik sekuler yang dipakai untuk musik gereja. Ini beliau menanggapi ya, bukan bertanya.
Saya punya pendapat alangkah baiknya hal tersebut dihindari karena kita tahu bahwa melodi dalam musik sekuler sudah jelas didedikasikan untuk kepentingan dunia. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan kuasa gelap untuk berperan dalam musik mereka. Jadi terang dan gelap tidak bisa disatukan. Jika kita sebagai pelayan musik mempunyai kehidupan yang melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita ranting-rantingnya akan berbuah. Ini pasti. Maka sebagai pelayan musik, marilah bergumul untuk suatu kreasi yang baik bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Mas Yohanes atau Pak Yohanes, terima kasih untuk tanggapan tentang, ya semua orang bisa berpendapat dan tidak ada yang salah menurut saya kalau berpendapat ya, orang-orang punya pandangan masing-masing tentang pelayanan. Tapi kalau di gereja ya memang kadang kita pendeta pun saja tidak tahu itu sekuler atau bukan. Nah, kadang dari pemusiknya bilang, masukin aja intro yang itu. Toh juga jemaat nggak tahu. Biasanya yang terjadi seperti itu. Bagaimana itu Pastor Elwin? Benar kan? Banyak pendeta yang nggak ngerti itu sebenarnya intro sekuler gitu. Kecuali yang familiar, yang kayak saya bilang tadi, Guns N' Roses gitu. Itu familiar sekali. Pasti gembala bilang, siapa ini lagu Guns. Nah, biasa orang akan familiar dengan lagu-lagu seperti itu. Tapi kalau lagu-lagu yang belum pernah didengar, intro-intro sekuler yang belum pernah didengar, pasti jemaat pun nggak tahu, apalagi pendetanya. Kecuali pendetanya lulusan musik juga. Kayak ada gereja di sini, soal pendetanya itu lulusan musik. Jadi pemusiknya itu jangan macam-macam, karena pendetanya tahu semua. Nah, gitu kira-kira. Ada tanggapan dari Pastor Elwin dan Kathleen? Itu saya katakan tadi, tinggal kita bijak-bijak saja. Ya. Makanya kalau kita sebagai pemusik gereja, mari fokuslah kita kembangkan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya katakan juga tadi di awal bahwa kebanyakan yang seperti itu orang mencari gampang. Tidak ada waktu untian, atau yang kedua pemula. Orang pemula itu kelihatan hebat. Ada sesuatu yang lebih yang saya punya, yang walaupun hafalan sebenarnya. Ya, dan terima kasih. Syukur ya kalau jemaat juga kan terserah ya, sejauh bisa dinikmati, oke-oke aja. Kalau ngerti. Kalau ada gembala yang tahu musik dan ngerti banyak hal. Oke, terima kasih. Jadi batu sandungan. Puji Tuhan. Gitu. Oke teman-teman, kita ini sampai masih ada 30 menit. Saya masih ingin membahas beberapa isu. Atau Kathleen mau menambahkan? Masih ada 2 yang saya mau saya mau blow up lah, angkat ke diskusi ini. Ya, bagaimana Kathleen? Mungkin untuk sesi ini kita sudahi dulu karena masih ada, mengingat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa kita kalau di sini selama sisa waktu. Kalau di sini sudah nggak ada Kak, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Makanya ya berangkat dari statement yang terakhir itu tentang pelayanan ya, pelayanan musik. Sebenarnya memang kita selalu membahas soal musik ini, dan yang menjadi yang menjadi masalah lagi tentang pelayanan adalah persembahan kasih. Nah, ini lagi sangat menarik, isu yang saya angkat ini pasti sangat menarik. Dan pemusik-pemusik dimanapun yang kalian berada pasti ingin membahas tentang ini. Kebetulan ini ada pendeta yang akan membahas tentang persembahan kasih. Layakkah pelayan atau pemain musik rebana banners mendapatkan persembahan kasih dari gereja? Nah, ini pertanyaan saya. Buat Pastor Elwin, silakan menjawab. Tolong berikan referensi ayat Alkitab ketika menjawab pertanyaan ini, supaya teman-teman juga nggak gitu. Ya, silakan. Oh, silakan. Kak Kathleen kalau mau menanggapi silakan, tidak apa-apa. Banyak orang yang bertanya-tanya, kok di gereja A ini tidak mendapatkan PK kok pelayanan. Tapi pertanyaannya itu adalah layakkah, apakah layak seorang pemusik itu mendapatkan persembahan kasih dari gereja? Nah,
Oke, sedikit sentil ya. Nah, silakan Den. Soal layak, Ya, kalau jawaban sederhana, layak. ya. Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang, orang yang bekerja yang mendapat upah. Cuma sekarang persoalannya, sasaran kita apa sih? Saya katakan tadi ya, Petrus bilang begini, kita adalah, gereja Tuhan itu adalah imamat yang rajani. Imam-imam yang berkerajaan. Artinya kita harus tempatkan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Nah, di dalam Alkitab itu ada dua hamba. Yang satu hamba Allah, yang kedua hamba baik Allah. Hamba Allah tugasnya memang melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hamba baik Allah adalah orang upahan. Tukang belah kayu di Allah, batimba isi air. Yang mereka hanya, tugas mereka adalah untuk cari. Nah, pelayanan musik gereja timpanan altar, fokus kita untuk cari makan, kita keliru. Saya kira cuma pemain musik lah, khotbah juga. Ada pengkhotbah pulang marah-marah karena PK-nya kecil. Benar loh. Sebut nama ya, Den. Ada yang kecewa. Enggak. Tapi saya pernah jumpa. Ada yang ngoceh, ngamuk-ngamuk. Cuma karena puji Tuhan, terima kasih. Dengar, yang kita layani Tuhan loh. Oh, haleluya. Ketika kita tulus melayani, ya, upah itu pasti ada. Upah itu pasti ada. Jadi kita soal PK, kita punya hak. Kita berhak dapat PK. Ayo, siap, semangat musik layani. Tetapi tujuan kita bukan PK-nya. Ada haleluya. Ada. Haleluya besar. Katlin, bagaimana Katlin? Kira-kira bagaimana? Ditanggapi, Katlin. Ini pembahasan yang bagi saya sangat sensitif sebenarnya. Makanya ini isu yang menarik. Ini sangat sensitif karena makanya tadi Dedi bilang saya pakai bahasa bahwa selalu pakai bahasa orientasi kita melayani Tuhan apa. Nah, tadi Dedi sudah bilang, tadi Dedi sudah sampaikan bahwa ya kita memang menulis orang yang bekerja itu dapat upah. Namun kalau orientasi kita saat ini adalah dapat upah, maka kita sedang menuju pada hal yang keliru dalam konteks pelayanan. Tapi di era zaman ini, kadang orang berpikir seperti ini. Ada yang memang memang secara skillful-nya dan kemampuannya bahkan totalitasnya adalah bermain musik. Nah, saya kembalikan seperti ini ya. Ini kepada dosen-dosen. Saya memang tidak sekolah musik secara tapi yang sekolah musik bertahun-tahun, ya. Anda dapat gelar sarjana, misalnya sarjana S1 ya, strata 1, kemudian disambung lagi strata 2, S3 dan sampai sebagainya. Saya hanya mengembalikan, mencoba kita secara berpikir, saya tadi bilang brainstorming sama-sama. Apakah itu tidak membutuhkan biaya? Ya. Dalam musik, dalam sekolah. Nah, tentunya cara pemikiran ini yang akan kembali kepada pertama orang-orang yang punya sekolah musik. Ya, mungkin kalau terjun dalam pelayanan, mungkin mereka bicara tentang hati hamba. Makanya ini sebenarnya ada kaitannya. Apakah sebenarnya persembahan kasih itu kembali kepada gereja lokal, dimanapun kita pergi melayani. Buat saya,
kembali kepada di mana tempat kita melayani. Kita dapat puji Tuhan, tidak dapat pun ya terlaluan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini begini. Nah, Tuhan. kalau Jadi semua orientasinya, silakan. semua orientasinya adalah pelayanan. Tapi sekarang begini. Hati berarti kayak sikap hati berarti ya. Sikap hati. Sikap hati, oke. Semua pasti bicara tentang sikap hati. Nah sekarang saya begini. Sekarang orang bilang begini, bos ada pelayanan, mau nggak sama-sama? Nah pertanyaan ini seringkali terjebak bagi semua pemain musik. Ya betul. Ya, karena ini pengalaman. Sekarang begini, kita mau panggil teman-teman main musik dalam pelayanan, ya sudahlah, yang teman-teman yang sudah mengerti dengan hal-hal itu, welcome saja. Yeah. Tapi yang nanti yang lainnya, ya, bos kita main dulu, paling akan timbul dua pertanyaan. Pertama, bos ini pelayanan atau Gejob. Akan ada timbul pertanyaan seperti ini. Betul, setuju itu. Makanya nanti kita semua akan berkembang dalam pembicaraan ini. Tapi bagi saya bahwa pertama sikap hati, dan yang kedua orientasi kita. Nah sebenarnya dua ini dapat dibedakan. Pelayanan bukan berarti pelayanan tidak dapat apa-apa, tidak. Tapi Dedi sudah singgung tadi, Pastor Elin sudah singgung tadi. Orientasi kita adalah melayani, yang pasti akan memberkati ya, yang empunya pelayanan itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dulu. Terima kasih tanggapan dari Pastor Elwin dan Kak Hatlin. Kalau saya mau bercerita ya tentang di Jawa sinilah, musisi gereja yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu contoh lulusan dari kampus kami ya, lulusannya SSN ya, Sarjana Seni. Nah, kebanyakan dari mereka memang diutus dari gereja. Jadi gereja memberikan beasiswa kepada mahasiswa ini untuk sekolah dan nanti kembali ke gereja menjadi full timer. Nah, full timer itu gereja itu membayar berarti kepada mahasiswa ini karena si mahasiswa ini sekolah kan S1, selesai sekolah kembali lagi ke gereja dan mengabdi di gereja tersebut di sinode mereka gitu, sinode masing-masing. Tapi ada beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa, yang bayar sendiri. Nah, kebanyakan dari mereka ini sulit untuk mencari gereja yang bisa membayar seperti itu. Karena di sini tidak main-main. Persembahan kasih untuk full timer musisi gerejanya dibayar 3, 4 juta, sampai 5 juta. Bahkan ada yang 7 juta. Jadi tidak main-main. Teman-teman kalau lulusan seni, musik, terus menjadi full timer soalnya saya melayani di salah satu gereja di sini, yang full timernya itu dibayar 7 juta. Tidak main-main memang. Untuk musiknya. Kalau di tempatnya Mas Agung itu kayaknya 3 juta, 4 juta ya Mas ya? Bener ya? Ya, bayangin aja, full timer pemain musik, dibayar main musik cuma seminggu sekali, dibayar 4 juta. Karena memang gerejanya yang memang membayar gitu. Tapi kan ada gereja yang enggak. Ya saya nggak mau menyebut merek. Dan Ferdi Sodengar itu. Nanti ada yang tersinggung kalau saya sebut merek. Tapi memang kebanyakan gitu. Kebanyakan ada yang memang membayar full timernya. Tapi ya pengalaman saya, kalau saya sih memberi masukan kepada teman-teman pelayan altar lah ya, yang masih baru belajar, yang anak-anak muda yang baru mau melayani, ya memang benarkan dulu motivasi pelayanan kalian. Saya ini juga pelayanan dari kecil gitu, dari SMP sudah melayani. Ya lahir besar karena saya gereja lokal GPDI, ya saya bukan membela GPDI, tapi saya itu terlatih motivasi pelayanan saya dengan baik menurut saya gitu. Jadi memang melayani Tuhan, karena di pikiran saya Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, seharusnya bukan kita lagi yang minta tolong Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan nyawanya, tapi kita sendiri kadang mana kita bagian. Nah, kadang kita sebagai pemusik, ya, sebagai pelayan kan seperti itu. Tapi saya mengucap syukur ya teman-teman. Apa yang saya dapatkan sekarang,
adalah yang saya anggap ya, yang saya pikirkan karena pelayanan saya. Karena tidak mungkin teman-teman melayani tidak mendapatkan apa-apa. Jadi apa yang teman-teman layani sekarang, apa yang teman-teman lakukan untuk Tuhan, pasti nanti ada buah yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi tidak akan sia-sia lah gitu kira-kira teman-teman. Ya monggo Pastor Elwin. Amin, amin. Kalau mau ingin menambahkan. Pastor Kak Atlin juga bisa menambahkan. Kak Ilsan juga siapa tahu mau menambahkan pelayanan gereja. Bro Ferdi juga silakan tentang pelayanan. Kak Icat bisa di sini. Pastor Eli mau menambahkan? Ya sudah, kalau ada yang teman-teman yang menambahkan silakan. Tapi kalau sudah, bagaimana Kak Atlin? Oke, Kak Ilsan coba gimana? Oke, terima kasih atas kesempatan. Ini saya bicara hanya sekedar opini pribadi saja ya. Sebenarnya kalau bicara sependapat tadi apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa ini sebenarnya kalau bicara soal topik ini ya sangat lumayan sensitif. Ya, betul. Ini di sini sebenarnya kalau kita mau cari jawaban yang benar ya kita semua akan pulang dengan pendapat masing-masing karena baik dari sudut pandang gembala, baik dari sudut pandang gembala dan sudut pandang pemain musik itu pasti akan melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, kalau saya melihat itu, saya mencoba melihat di antara ya. Kalau saya melihat di antara sebenarnya benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa yang dilihat adalah sikap hati. Cuman saya menggarisbawahi bahwa sebenarnya pelayanan di gereja itu kita harus lihat dulu nih pemain musiknya. Kita harus melihat pelayanan musik itu as profesi atau sebagai sebuah pelayanan. Karena bagi orang yang memang misalnya begini, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa menjadi pemain musik itu sekarang adalah sebagai sebuah profesi. Musisi sekarang adalah sebuah profesi yang memang bisa dibilang juga adalah profesi yang menjanjikan. Nah, oleh sebab itu, misalnya begini, saya punya teman, dia tidak memiliki pekerjaan apapun. Pekerjaan dia adalah sebagai seorang musisi. So, ketika dia melayani di gereja, saya rasa dia akan melihat itu sebagai sebuah profesi. Memang kita sebagai musisi. Nah, ketika dia misalnya dalam tanda petik tidak mendapat PK, ya pasti akan timbul sebagai sebuah kekecewaan. Dan saya rasa itu hal yang biasa karena memang itu adalah profesi dia menurut saya. Makanya seperti yang saya bilang di awal bahwa kalau kita membahas ini kita tidak akan pernah dapat jawabannya ini mana yang benar. Kembali lagi ke soal yang layak dan tidak layak ya, itu juga sebenarnya ya kita tidak akan lihat jawaban, tergantung kita lihat dari perspektif mana. Kalau dari perspektif dari perspektif musisi ya pasti ini maksudnya gini, ini obrolan jalanan ya, obrolan jalanan. Misalnya kalau teman-teman musisi yang melihat itu sebagai sebuah profesi, pastikan dia akan lihat, oh berarti kalau misalnya ini mohon maaf ya, ini kalau misalnya kalau yang berkhotbah itu kan dia profesi juga, tapi kenapa dia dibayar, saya tidak. Nah, ini obrolan jalanan yang ya obrolan musisi ya, menurut ya ini. Jadi kita kembali lagi, kalau menurut saya sampai kapanpun kita akan membahas ini ya tidak akan mendapat jawaban yang pasti karena pastinya kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Cuman ya kembali lagi tadi sudah disimpulkan bahwa semuanya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kita mau melihat pelayanan di gereja itu sebagai apa? Apakah sebagai sebuah profesi atau sebagai sebuah pelayanan, murni pelayanan? Mungkin kalau dari saya itu. Thank you Kak Icat. Oke, thank you Kak Ilsan. Memang tanggapan dari Kak Ilsan luar biasa. Karena Kak Ilsan juga biasa di pelayanan sana kemari juga sudah
sudah keluar daerah juga, sudah pokoknya semua dia sudah rasa juga. Jadi pasti sangat baik tanggapan dan masukan yang diberikan. Nah, ada tadi teman kita ini Randi Gagola ini, Bang Andi mungkin mau menanggapi, silakan buka videonya, Bang. Ini teman dari Manado juga. Ini angkat tangan nih maksudnya apa, Bang? Bang Andi. Bang Andi hands up. Nah, Ya, mau kasih tahu kalau baru gabung. Sorry baru gabung. Maaf ya semua. Aduh. Ya, saya pikir mau bertanya Bang Andi. Oh, udah lewat pertanyaannya. Wah, ini tadi sudah mau hampir selesai ya. Bagus lah, berarti sudah mau selesai. Nggak apa-apa, mau kasih kata-kata penutup mungkin. Masih ada Bang Ferdi mungkin? Kak Ferdi mungkin mau menanggapi juga tentang pelayanan. Kak Ferdi. Pas. Mona. Kak Ferdi mau Kayak kenal menanggapi. nih Mona Lisa kayak kenal nih. Mona Lisa dari mana ini? Dari tadi semua penanggap adalah pria. Iya, coba lain. Yang perempuan. Coba perempuan mungkin bisa menanggapi toh. Ada Mona di Ada sana. musisi wanita di sini, ada musisi wanita. Dan drummer. Kak Mona Lisa. Drummer kita. Saya mau tunggu jawaban dari seorang artis Kota Mobagu. Mana Victor? Ya? Victor mana Victor? Ya apa Fer? Sebelumnya ada Mona mungkin mau tanggapi. Silakan. Ya Ferdi mau menanggapi, silakan Ferdi. Nah, salah timis. Wah, saya pikir mau Mona. ada tanggapan dari perempuan sekarang, masa laki-laki terus nih? Gender dulu, jangan main gender. Atau dari Langowan ini, dari GPDI pusat atau Eklesia ini, Viana Poluan mau menanggapi mungkin tentang pelayanan musik. Ini Viana juga pemain musik ini. Wah, ini kok diam-diaman ini. Ya ada topik yang dibahas, mana Mona? Ayo Mona, ada mau menanggapi tentang pelayanan musik gereja? Tentang apa? Sudah tidak ada lagi kayaknya. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada kata-kata dari Pastor Elwin sebelum kita menutup. Oh ini ada satu ini yang Yohanes Sakti ini menanggapi tadi tentang PK ya, tentang PK. Boleh atau tidaknya relatif sangat tipis, bisa saja benar, boleh dengan berargumentasi. Bisa saja salah satu berargumentasi yang salah, dua-duanya tetap saja sukar dibedakan. Yang dapat membedakan adalah seperti gandum dan ilalang, yang mana yang berbuah. Lihat saja buah dari setiap orang, dengan PK kalau tidak berbuah ya percuma, tanpa PK kalau tak berbuah ya percuma, tanpa PK dengan PK dua-duanya harus berbuah. Itu tanggapan dari Mas Yohanes Sakti. Jadi sama seperti Ilsan juga tadi ya, memang kita tidak akan mendapatkan sebuah jawaban karena pasti di setiap gereja juga akan berbeda-beda pandangan. Karena di tempatnya seperti saya cerita tadi, di tempat gerejanya Mas Agung itu, teman dosen saya itu, dia itu memang dibayar karena dianggap full timer gitu. Ada juga yang memang nggak dibayar gitu.
Ada karena si mahasiswanya dapat beasiswa dari gereja setempat, gereja itu juga menggunakan menggunakan keahliannya dia untuk karena gereja sinode boleh minta persembahan kasih dong dari gereja, kan kami sudah, kamu harus mengabdi dulu lah ya, gitu, kamu harus mengabdi, makanya kamu tidak diberi persembahan kasih. Nah, ada gereja juga yang begitu. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah setia sampai akhir ini. Tadi kira-kira ada 30-an orang yang ikut dari dalam diskusi ini. Terus tiba-tiba sekarang tinggal 14 orang, tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa suka kita dalam berdiskusi, tapi saya sangat senang sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman TLT Project. Di sini ada pembina kita dan penasehat, ada Kak Hatlin dan Pastor Elwin. TLT Project juga yang mensponsori kegiatan ini, saya juga mengucap syukur, terima kasih juga. Nah, mungkin ada sepatah dua kata dari pembina kita, dari Katlin atau Pastor Elwin, closing statement. Closing statement. Pastor Elwin. Oke, teman-teman, puji Tuhan, terima kasih yang luar biasa ini. Mari kita menjadi pelayan pemusik, pelayan altar yang terus kita percaya bahwa Tuhan siapkan segala sesuatu. Segala yang terbaik sudah diberikan bagi kita. Paulus bilang, mati aja dia mau kok. Apalagi yang lain. Saya percaya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan sudah mempersiapkan berkat. Teruslah berkarya, jadilah pemusik yang baik dan memiliki waktu. Oke, terima kasih teman-teman. Karena tadi dibuka dengan doa, berarti sekarang ditutup dengan doa. Nanti minta Pastor Victor Mateus berdoa tutup. Ayo, Bro Victor. Bro Victor. Bro Victor. Bro Victor. Tutup dengan doa, Bro Victor. Bro Victor monitor. Betul. Ya. Nah, apa Victor termasuk? Ayo, Toy. Ada? Tutup dong. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan. Sebelum kita tutup sesi ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Baik Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan di saat ini bisa berkenan pada Engkau, dan tetap biar Engkau jadikan kami terus alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang di pelayanan. Biar kita semua lebih kompak lagi untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga kami dimanapun kami berada, dan di jauh, di Sulut, di Pulau Jawa sana, biar Engkau menjaga kami. Tuntun kami di jalan yang sesuai dengan Tuhan. Semoga pembahasan kami di pelayanan ke depan. Terima kasih, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bro Victor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Amin. Terima kasih. Setelah ini teman-teman TLT jangan dulu langsung live ya. Ya boleh ya, teman-teman TLT ya. Kalau teman-teman yang lain sudah mau live, silakan. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman yang sudah TLT tetap. TLT tetap dulu ya. Ada yang saya mau cerita. Jangan dulu. Terima kasih teman-teman. Moda PPK. Oke, terima kasih. Ke PPK. Moda PPK. Kak Elwin. Iya. Terima kasih buat teman-teman dari Praise and Worship yang sudah gabung. Iko dan kawan-kawan. Terima kasih teman-teman dari memberkati ya. Iya, teman-teman yang lain. Terima kasih untuk jauh-jauh. Kak Ilsa. Terima kasih buat teman-teman sudah gabung. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih buat
Henry, Matthew, Semuanya. dan lain-lain. Tidak Mas terkecuali. Agung, Gary, Francisco, Kevin, Iko, dan Analisa, lain-lain. Fiana Puluhan, Karundeng. Masih stay, Gary, Sabar. Mas Agung, Agung Munte, Agung Supriyono. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam. Berkati semua. Sampai jumpa. Oke, Tuhan memberkati ya. Bye. Bye. Roland belum ada kah? Roland nggak masuk kok.